kabarnya hari ini? Wah, kayaknya pada semangat banget nih. Nah, adik-adik semua kira-kira ada yang tahu gak ya hari ini kita mau membahas tentang apa? Nah, hari ini kita mau membahas tentang berdoa. Nah, kalau gitu adik-adik semuanya tetap stay tune ya di YouTube channel GB Raden Inten dan ikutin terus ibadah anak online ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan adik-adik jangan lupa ya disiapin Alkitabnya dan buku catatannya. Dan saat ibadah anak online nanti berlangsung, adik-adik semua jangan sambil bermain handphone ya, atau jangan sambil makan juga. Oh iya, jangan lupa juga karena di akhir ibadah nanti akan ada kuis yang sudah menunggu buat adik-adik semua. Shalom adik-adik, mari kita mau memuji Tuhan, kita menyembah Allah kita, selalu Allah kita Allah yang hebat, amin. Haleluya. Pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh, dan kemenangan milik kita. Bersorak bagi Allah yang memberikan kemenangan. Bersoraklah bagi Yesus, Dia layak disembah. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh, dan kemenangan milik kita. Bersorak bagi Allah yang memberikan kemenangan. Bersorak bagi Yesus, Dia layak disembah. Sama-sama bersoraklah, bersoraklah bagi Allah yang memberikan kemenangan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Dia yang layak, Dia yang layak disembah. Dia yang layak, Dia yang layak disembah. Mari siapkan hati kita menyembah Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Generasiku sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku
sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku, oh Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Angkat pujian ini dari awal, katakan sama-sama, ada generasi ini dipulihkan Tuhan. Haleluya. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidup. Mari angkat tangan dan katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku, oh, Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Sampai generasi ku diselamatkan. Sampai generasi ku diselamatkan. Haleluya. Engkaulah Tuhan atas generasi ini. Engkaulah Tuhan bagi bangsa kami. Ini hidup kami Bapa, ini hidup kami Tuhan. Pakailah kami Bapa, jadi generasi pilihan-Mu. Terimalah hidup kami. Haleluya. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Sampai generasi ku diselamatkan. Sampai generasi ku diselamatkan. Halo adik-adik semua dan papa mama yang mendampingi adik-adik hari ini. Shalom. Sebelumnya kenalin, nama kakak Kak Yesika. Dan hari ini kita punya satu tema yang menarik, yaitu tentang doa. Nah, hari ini Kak Yesika nggak sendirian loh, karena Kak Yesika ditemenin sama teman-teman Kak Yesika yang luar biasa, yaitu ada Kanako dan Kak Vika. Halo Kanako. Halo Kak Yesika, shalom. Halo Kak Vika. Halo Kak Yesika. Halo. Halo adik-adik. Shalom.
Nah adik-adik, yuk kita mulai ngobrol-ngobrol kita. Nah, karena kok ada nih pertanyaan yang sering banget ditanya sama adik-adik di rumah, yaitu apa sih artinya berdoa? Oh, kayak sih Kak, pertanyaan menarik. Adik-adik juga pasti merindukan jawaban ini kan? Jadi sama seperti adik-adik, Kak Yesika, kita kan pernah bicara sama papa mama. Nah, berdoa mirip atau sama seperti itu Kak. Seperti itu adik-adik. Oh jadi begitu ya Kak, jadi doa itu kayak sama aja kita ngobrol sama mama papa ya Kak ya. Nah jadi gitu adik-adik, berdoa itu sama aja kayak kita ngomong sama papa mama, nggak usah susah-susah, nggak usah ribet-ribet, nggak usah takut, gitu adik-adik. Betul kayak Zika, Kanako, dan juga adik-adik. Karena aku juga berdoa sama seperti aku berbicara dengan mama dan papa aku. Tapi Vika masih bingung karena masih banyak sekali pertanyaan yang ada di benak Vika yang masih Vika belum tahu jawabannya tentang apa itu berdoa. Wah adik-adik, makin seru nih ya obrolan kita dan Kak Vika juga masih punya pertanyaan nih. Tapi sebelum kita lanjut, Kakak mau nambah semangat adik-adik nih dengan cuplikan berikut ini. Cekidot! Pasti juga akan menolongmu waktu kau dan aku berdoa kepadanya. Tuhan Yesus, aku sudah membaca firman-Mu dan buku renunganku ya Tuhan. Roh Kudus, tolong aku biar aku bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wah bagus ya videonya teman-teman. Sekarang kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak adik-adik melalui Kak Vika dan dijelaskan oleh Kanako. Gak usah lama-lama lagi, kita lanjut yuk. Firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, adik-adik di rumah, diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi adik-adik, doa kita akan didengar Tuhan kalau kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal terpenting dalam berdoa bukanlah apa isi doanya, tetapi motivasi kita, sikap hati kita, ya kan? Itu yang paling penting di mata Tuhan. Jadi pastikan adik-adik sebelum meminta, kalian harus bertanya, ini sesuai dengan kehendak Tuhan gak ya? Kanako, tapi Vika masih penasaran bagaimana cara Vika tahu bahwa Vika berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Baik ya Vika. Jadi adik-adik di rumah juga bisa melihat dalam firman Tuhan di Matius 6 ayat 6 sampai 8. Jadi kalau kita berdoa supaya Tuhan dengar, hal-hal yang pertama yang perlu kita pelajari adalah jangan kita berdoa seperti orang munafik. Doa mereka tuh bertele-tele, panjang-panjang Kak. Dan kita, sebelum kita menyampaikan doa-doa kita juga harus minta ampun sama dosa-dosa kita. Kalau kita merasa nih ditegur sama Roh Kudus bilang, oh aku habis nyontek, buru-buru kita harus bertobat, kita harus minta ampun sama Tuhan. Terus kita teringat nih sama orang lain yang kita tadi marahan, kita habis berselisih. Kita jangan langsung berdoa hari itu juga atau waktu itu juga, tetapi beresin sama Tuhan. Kalau sudah beres,
baru kita berdoa. Begitu Kak Vika, begitu Kak Yesika. Oh, jadi begitu ya Kak. Betul, betul. Tapi Kak, Vika ingin bertanya, bagaimana supaya doa-doa Vika dapat dijawab oleh Tuhan Yesus? Terima kasih Kak Vika buat pertanyaan yang bagus juga ini Kak Yesika. Jadi adik-adik, doa-doa kita tentu didengar oleh Tuhan. Tapi tidak semua doa-doa kita dijawab. Satu hal yang paling penting yang mungkin juga adik-adik dengar dari khotbah Bapak Gembala kita minggu lalu. Tuhan tidak mendengar doa-doa kita berdasarkan kata-katanya, tapi Tuhan melihat sikap hati kita. Tuhan melihat motivasi kita. Tuhan masuk ke kedalaman hati kita dan melihat isi hati kita. Jadi, setiap doa kita sesuai tidak dengan kehendak Tuhan. Jikalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Dia akan menjawab doa-doa kita. Kanako, apa sih yang dimaksud dengan berdoa yang bertele-tele kepada Tuhan Yesus? Kak Vika tentu tahu, Kak Vika gak senang kalau ada orang yang berbicara gak jelas tujuannya. Panjang sekali kata-katanya dan gak jelas. Kak Yesika, pernah gak sih ketemu orang yang seperti itu? Pernah banyak banget tahu Kak. Menyenangkan gak sih orang kayak gitu? Sangat-sangat tidak menyenangkan adik-adik. Doa yang bertele-tele itu Tuhan gak senang. Karena doanya hanya untuk biar dilihat orang, biar dia kelihatan hebat. Akhirnya Tuhan malah gak dengar karena sikap hatinya sudah salah. Tapi kalau kita berdoa firman Tuhan ajar seperti apa? Kita tutup pintu, kita masuk kamar, kita berdoa sama Tuhan, berbicara seperti kepada mama papa, langsung to the point. Vika masih ada pertanyaan terakhir untuk Kanako. Apakah Tuhan Yesus akan tetap bersama Vika dan mengasihi Vika walaupun Vika membuat suatu kesalahan? Dan apakah kesalahan itu akan menghambat doa Vika kepada Tuhan Yesus? Pertanyaan yang baik. Mungkin adik-adik di rumah juga pernah mengalami perasaan seperti itu ya. Apakah Tuhan dengar doa saya? Sedangkan teman-teman saya bilang, saya kan habis nyontek. Tuhan terima saya enggak ya? Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tentu setiap kita pernah melakukan kesalahan, Kak. Tetapi firman Tuhan ajar, kalau kita mau jujur sama Tuhan, terbuka sama Tuhan, maka Tuhan setia dan adil dan akan menerima kita kembali apa adanya. Dan Dia melihat hati kita yang seperti itu, tentu akan menjawab doa-doa kita yang sesuai dengan kehendak Dia. Nah adik-adik, ternyata berdoa itu gak susah ya. Sama aja kayak kita ngobrol sama mama papa kita. Dan juga kita berdoa itu harus dengan cara yang benar, yaitu masuk kamar, tutup pintu, baru kita mulai berdoa. Dan juga kalau di hati kita masih ada rasa ganjal, kita masih musuhan sama teman atau gimana, kita harus beresin dulu sama Tuhan. Kita berdoa minta ampun, baru kita mulai berdoa. Adik-adik, saatnya kita kuis. Nah, pertanyaan pertama yaitu, menurut adik-adik doa itu apa sih? Yang kedua, ayat yang tadi, ayat pertama yang Kak Nako sebutin apa coba? Kak Vika juga punya pertanyaan. Apakah doa adik-adik akan dijawab oleh Tuhan Yesus? Dan berikan pendapat adik-adik ya. Nah adik-adik, jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa itu artinya doa? Yang kedua, ayat yang tadi pertama kan aku sebutin. Dan yang ketiga, apakah doa kita selalu dijawab? Berikan pendapat adik-adik. Nah jawabannya kakak tunggu sampai jam 7 malam. Kirim di nomor di bawah sini. Jangan lupa ya adik-adik.
Sekarang kita sudah selesai. Kita tutup mata kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami semua boleh beribadah di rumah kami masing-masing dalam keadaan yang baik dan belajar tentang kebenaran-Mu mengenai doa, kami mengucap syukur. Berkati kami semua, berkati papa mama, berkati teman-teman kami, bahkan berkati bangsa kami. Tuhan, berkati juga Tuhan ibadah online kami, supaya semakin terus memberkati banyak anak-anak dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi pembahasannya bersama dengan Kanako, Afika, dan Kak Yesika? Pastinya sangat-sangat memberkati kita semuanya ya. Oh iya adik-adik, kakak juga ingin mengingatkan kembali, adik-adik jangan lupa ya untuk dikirim jawaban kuis yang tadi ke nomor yang ada di bawah ini. Kakak tunggu sampai jam 7 malam. Nah adik-adik, sekarang saatnya kakak untuk pamit undur diri. Oh iya, jangan lupa juga ya buat di subscribe YouTube channel GBR Raden Inten, like dan di share. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.